Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Ikhwanul mukminin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita bisa melakukan rutinitas kita dan kewajiban kita. Maka dari itu kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beriringkan salam Allah semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan baru syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya di sini selaku penyuluh agama Islam non PNS dari Kecamatan Rawapitu. Saya mengambil spesialisasi pengelolaan zakat. Dalam konteks ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu pengertian bab zakat. Zakat menurut istilah adalah mensucikan. Kemudian zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat. Ikhwanul mukminin rahimakumullah. Dalam mazhab Syafi'i, harta yang wajib dizakati di sini ada 6 macam. Yang pertama adalah masyiyah atau hewan ternak. Yang kedua na'at. Ini meliputi emas dan perak. Yang ketiga zuru, hasil pertanian. Kemudian yang nomor 4 thimar, buah-buahan. Dan yang nomor 5 arud atijaroh atau harta dagangan. Yang keenam adalah ma'dan, hasil pertambangan emas dan perak. Ini juga termasuk barang rikas atau barang temuan harta emas dan perak. Ikhwanul mukminin rahimakumullah. Kita selaku umat Islam tentunya sangat memprihatinkan keadaan negara kita. Banyak orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan, maka dari itu kita selaku umat Islam yang merasa berkecukupan harta, kita mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat mal. Dari harta itu akan mendorong kepedulian kita secara mental membantu orang-orang yang belum mampu untuk lebih layak hidupnya. Kita sebagai orang Islam tentunya sangat ironis apabila teman-teman kita sesama muslim yang hidup di bawah kemiskinan mereka kelaparan. Dalam bab zakat ini kita tidak asal memberikan zakat. Tentunya kita harus mengetahui asnaf apa saja yang harus kita berikan zakat.
Dalam Al-Quranul Karim disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi zakat itu diperuntukkan kepada fakir, miskin, ngamil, kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob atau di situ hamba. Kemudian adalah horim, orang yang banyak hutang. Yang ketujuh, orang yang jihad fisabilillah. Kemudian yang nomor 8, musafir. Dari 8 asnaf ini tentunya kita harus mengetahui kriteria-kriterianya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kita selaku orang Islam harus benar-benar peka dengan keadaan yang kita alami di masa pandemi ini. Banyak sekali teman-teman kita dalam keadaan pandemi ini, mereka butuh bantuan sosial seperti sembako. Tentunya kita sebagai orang yang berkecukupan, kita mempunyai kewajiban harus membantu melalui zakat. Kita juga harus bisa memilah dan memilih mana orang-orang yang wajib kita zakati. Jangan asal. Nanti di situ tidak tepat sasaran. Yang pertama kita harus tahu kriterianya. Yang pertama, orang fakir itu dalam keterangan kitab Tanwirul Qulub diterangkan al-fakir wa huwa alladzi la mala walahu wala kasba. Jadi orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan. Semisal dia itu butuh kehidupan sehari-harinya 10.000, akan tetapi dia itu tidak punya pekerjaan. Ini namanya fakir. Laikun yaqamu mauqingan min kifayatihi bi ayang kuso an nisfihi ma yahtaju kaman yahtaju ila asrin wala yamliku wala yaksibu ila dirhamaini aw salasatan. Orang fakir ini tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai harta. Jadi kebutuhannya dia 10.000, akan tetapi dia mempunyai separuh penghasilan. Alangkah ironisnya orang di masa-masa sekarang ini. Kemudian yang nomor 2 yaitu adalah miskin. Kalau miskin ini orang yang di situ tidak mampu dengan keadaannya karena dia itu mempunyai kebutuhan semisal 50.000, akan tetapi dia penghasilannya 50.000 satu hari. Tetapi dia punya pekerjaan. Penghasilannya untuk menopang kehidupan sehari-harinya pas-pasan. Ini orang miskin. Kemudian amil adalah orang yang menarik zakat dan yang membagikan zakat, juga yang menulis zakat. Ini ngamil. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian rikob, di sini adalah seorang hamba. Horim, orang yang banyak hutang sehingga dia seluruh hartanya habis untuk membayar hutangnya. Ini wajib diberi zakat.
Kemudian sabilillah, orang yang meluhurkan agama Allah, orang yang berjihad, orang yang perang. Kemudian ibnu sabil, yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan dia mencari ridhonya Allah, maka dari itu dia termasuk orang yang wajib diberi zakat. Dari itu marilah kita pilah dan memilih mana yang paling dikedepankan. Di lingkungan kita tentunya kita akan peka orang-orang yang wajib kita berikan zakat. Maka dari itu kita selaku tokoh agama harus benar-benar bisa membimbing jamaah-jamaah kita untuk memahami kewajiban-kewajiban kita tentunya dalam bab zakat ini. Marilah kita bersama-sama membimbing jamaah kita supaya mereka bisa mengeluarkan kewajiban-kewajiban zakatnya. Dalam kesempatan yang sangat bahagia ini tentunya nanti akan bisa saya jelaskan lebih lanjut masalah bab zakat. Dari kami selaku penyuluh, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Ini sebagai awal dari kami, tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perjelas nantinya di segmen berikutnya masalah bab zakat. Maka dari kami cukupkan sekian, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.